Hari berikutnya, saya menuju ke desa Dayama, Kecamatan Landuleko. Ada sesuatu yang spesial hari itu. Di balik tenangnya permukaan air Danau Ledulu, saya menyaksikan salah satu momen paling berharga bagi usaha konservasi di bumi Indonesia, yaitu pelepas liaran satwa endemik khas Pulau Rote yang kini nyaris punah, kura-kura leher ular rote. Sejak pagi, suasana di tepian danau begitu hikmat. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur bersama dengan berbagai pihak melakukan upaya pemulihan dan pelepas liaran setelah bertahun-tahun melakukan proses konservasi dengan pemulihan populasi dan perkembangbiakan kura-kura ini. Satu hal yang membuat saya terpesona adalah Rotendao, tempat menyimpan kehidupan yang begitu langka. Di balik keindahan lautnya ada kisah perjuangan untuk menyelamatkan makhluk kecil yang menjadi simbol harapan kehidupan fauna di sana. Kura-kura leher ular rote adalah satu-satunya jenis kura-kura air tawar yang hanya hidup di Pulau Rote. Lehernya yang panjang seperti ular, lentur, dan cangkangnya yang tebal dengan motif alami khas, itulah yang membuatnya unik. Hewan ini nokturnal, aktif di malam hari, hidup menyendiri dan lebih suka berdiam di perairan dangkal dan danau tenang seperti Danau Ledulu. Mereka akan memakan ikan kecil, moluska, dan serangga air yang merupakan murni hasil alam tanpa banyak bergerak jauh dari rumahnya. Selama bertahun-tahun, kura-kura leher ular rote sempat dinyatakan punah di alam liar karena perdagangan internasional dan rusaknya habitat. Bahkan, menurut IUCN, spesies ini masuk dalam kategori critically endangered. Satu langkah lagi menuju kepunahan, tetapi harapan belum padam. Di ujung selatan Indonesia ada satwa yang terancam punah, yakni adalah kura-kura rote atau yang biasa dikenal dengan kura-kura leher ular Pulau Rote. Hari ini adalah hari penting bagi konservasi Indonesia karena hari ini dilakukan pelepas liaran satwa yang sudah terancam punah. Tentu besar harapan bahwa kura-kura ini bisa kembali ke habitat aslinya. Melalui kerja keras dari para pelaku konservasi melalui BPKSDA NTT, termasuk di dalamnya PT Alam Nusantara Jayatama dan Fantara Nature Rescue and Rehabilitation Center, upaya penyelamatan dilakukan sejak 2 dekade lalu. Proses penangkaran dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mengikuti prinsip dari animal welfare. Pemulihan populasi pun secara tepat dilakukan dari sejak telur, tukik, bahkan saat kura-kura beranjak dewasa. Proses habituasi dilakukan saat usia kura-kura telah mencapai umur yang tepat agar dapat survive di alam. Beberapa tahun terakhir, 33 ekor kura-kura hasil repatriasi dari luar negeri berhasil dikembalikan ke Rote. Dan kini, 20 diantaranya siap dilepas liarkan ke habitat asalnya di Danau Ledulu. Saya merasa beruntung bisa menyaksikan langsung momen ini. Sebuah perayaan kecil untuk kehidupan. Upacara pelepas liaran dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dalam sambutannya mengatakan, tanpa rote tidak ada Indonesia, tanpa kura-kura leher panjang juga tidak ada rote. Jadi tidak ada kura-kura leher panjang, bisa kita katakan bahwa Indonesia tidak ada. Selain pemerintah, pelaku konservasi seperti Dhani Gunalen, CEO Faunaland juga hadir dan menjelaskan bahwa upaya ini telah dilakukan sejak 2002 saat populasi kura-kura menurun drastis akibat pestisida dan polusi air. Kini hasilnya mulai terlihat. Generasi baru kura-kura telah siap kembali ke alamnya. Saat ini populasi kura rote di Badan IUCN, Badan Internasional PBB, yang mendalami konservasi satwa ini populasinya sudah critically endangered, berarti sudah satu langkah lagi menuju kepunahan, Bianca. Jadi sudah terancam punah. Sudah ya, tinggal satu step lagi itu sudah dinyatakan punah. Jadi makanya ini sangat kritis. Di balik keberhasilan ini, ada juga peran besar masyarakat lokal. Ketua adat sekaligus pemilik Danau Ledulu,
Charles Mantara, yang mendukung penuh pelepas liaran ini sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Ia bahkan mengingatkan aturan adat Papadak yang melarang siapapun untuk menangkap ikan atau memasuki kawasan danau tanpa izin, di mana pelanggar akan dikenakan sanksi adat, sebuah cara tradisional untuk menjaga keseimbangan alam. Sehari-hari begitu Pak untuk masyarakat ini memang menangkap ikan di sini atau bagaimana itu Pak? Tidak, masyarakat setiap kali datang menangkap ikan di sini harus izin saya. Jadi bisa juga waktu yang saya tentukan dan mereka juga bisa kesempatan kalau datang ya harus izin saya. Supaya jangan orang lain melihat dengan mengambil kesempatan bahwa kita menangkap bebas kok. Jadi untuk itu mengantisipasi itu dengan cara membuat kami keluarga membuat satu aturan adat namanya padak. Dan oleh dulu, kini bukan sekedar hamparan air, tapi tempat di mana harapan tumbuh kembali. Kura-kura leher ular rote yang dulu nyaris punah, kini kembali berenang ke rumahnya, di bawah langit biru, di ujung selatan Indonesia. Dari sini saya belajar bahwa konservasi bukan hanya tentang menyelamatkan satu spesies, tetapi tentang mengembalikan keseimbangan hidup antara manusia dan juga alam. Pulau Rote tak hanya menyimpan pesona laut dan budaya, tetapi juga tentang harapan dan ketulusan manusia dalam menjaga bumi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.